Pernahkah Anda bertanya-tanya, tantangan apa yang dihadapi para pemilik bisnis ini setiap hari? Bagaimana mereka tetap bertahan di dunia yang penuh persaingan? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka? Hari ini, kita akan menelusuri kisah toko Ibu Sofi dan bagaimana kita bersama-sama dapat memastikan bahwa permata seperti ini berkembang pesat. Halo, selamat datang di video interaktif kami. Di sini kami akan terjun langsung ke UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Bisnis ini juga bisa dikatakan kecil, tapi memberi dampak yang begitu besar. Mulai dari pedagang kaki lima hingga penjualan yang kreatif seperti di media sosial, UMKM ini adalah bisa disebut jantung dan jiwa perekonomian kita. Hari ini kita akan menelusuri toko Ibu Sofi, yaitu UMKM yang berjualan mochi dan wingko. Bagaimana kita bersama-sama dapat memastikan bahwa permata seperti ini berkembang begitu pesat di dunia maya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan video ini, alangkah baiknya kita mengenalkan dulu siapa-siapa saja orang yang ada di balik proyek video kali ini. Hai, saya Abi. Saya memimpin dalam meneliti tantangan UMKM, mengidentifikasi tren yang ada, dan mengumpulkan data-data yang relevan. Halo, saya Ari. Saya berfokus pada wawancara lapangan dan mengamati bagaimana UMKM tersebut beroperasi. Hai, kenalin aku Rifanda. Saya bertugas sebagai pengelolaan keuangan dan anggaran. Halo, saya Wulan. Tugas saya adalah menganalisis data dan menciptakan strategi yang efektif untuk meningkatkan bisnis. Halo, perkenalkan saya Theo. Saya bertugas sebagai CEO yang mengedit video ini dan menentukan strategi marketing. Mari kita mulai memetakan permasalahan UMKM Wingko dan Mochi Ibu Sofi. Yang pertama adalah masalah produksi yang terbatas, di mana Wingko dan Mochi Ibu Sofi ini hanya memproduksi produk berdasarkan pemesanan konsumen. Yang kedua, tantangan pemasaran, di mana pemasaran yang dilakukan Ibu Sofi ini adalah dari mulut ke mulut. Yang ketiga adalah perjuangan operasional, di mana kapasitas produksi dan tenaga kerja yang terbatas, sehingga membatasi seberapa besar mereka dapat berkembang. Keempat adalah pengelolaan media. Di sini Ibu Sofi belum membuat konten-konten yang menarik dan belum mempunyai seperti Shopee Food, GrabFood, dan lain-lain. Yang kelima ada lokasi, di mana lokasi dari UMKM ini tidak strategis dan jauh dari perkotaan, sehingga kurang efektif untuk menjangkau konsumen luar. Oke, untuk yang penasaran tentang kelanjutan video hari ini serta tentang apa saja yang ada di UMKM Wingko dan Mochi, mari langsung saja kita menuju lokasinya. Silakan Kak. Silakan masuk. Silakan duduk.
Selamat sore Bu. Sore. Kami perwakilan dari KO Kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta, Prodi Komunikasi. Di sini kami bertugas dalam rangka menelusuri UMKM yang sudah disediakan oleh dosen kami, yaitu di matkul kewirausahaan. Sebelum itu saya ingin tanya, apa sih yang UMKM apa saja yang ada di sini yang udah dibuat oleh Ibu sendiri? Kalau khususnya saya bikinnya ya Winko sama Mochi. Kalau yang lainnya ya seperti nasi box, seperti semua snack. Ya. Mungkin ada 3 pertanyaan dari kami ya Bu. Pertanyaan pertama, mungkin Ibu bisa jelasin sedikit tentang sejarah tentang Winko dan Mochi ini dari dulu hingga sekarang ini. Ini awalnya bikin gitu. Iya. Ya awalnya ya karena kok melihat pasar Winko tuh kok kayak laris ya di pasaran itu. Sampai orang tuh nanya-nanya kalau oleh-oleh tuh kebanyakan kalau daerah sini tuh Winko. Awalnya saya bikin Winko dulu, terus terus saya bikin Winko, terus habis itu ya udah maju-majunya saya nambah Mochi, terus maju-majunya lagi saya nambah macam-macam kue sama nasi box juga. Jadi gitu ya sebenarnya. Kira-kira tantangan saat menjual Winko dan Mochi ini apa saja tuh? Kalau awal-awal sih ya dari orang belum kalau yang kenal teman-teman kan yang daerah sini-sini, kalau saya nyoba keluar tuh kayak ada orang apa tuh yang maksudnya yang nggak jauh kali gitu, apa maksudnya kayak apa sih itu yang rasanya kayak apa gitu. Awalnya saya nitip tuh pertama kali saya ingat nitip tuh 20 biji. 20 biji itu per hari atau? Enggak, satu tempat tuh saya nyoba 20 biji. Ya, itu aja saya takut apa laku apa enggak gitu, saya nyoba itu, terus saya tengok pagi harinya ternyata habis. Setelah habis saya nambah belum berani nambah banyak, itu belum cuma tak tambah jadi 50. Paginya lagi tak tengok lagi habis, terus berkembang jadi saya nitipnya 50, saya nitipnya 80, terus saya nitipnya 100 gitu. Habis itu ya udah, tapi ya berjalannya waktu bukan sehari 2 hari itu, jadi ada pesanan gitu. Kalau dari awalnya orang pesen apa 30 apa 50, ya lama-lama ada orang yang pesen 100, terus lama-lama lagi ya orang tuh pesen untuk kayak hajatan, itu kan yang jumlah besar. Berarti hambatan yang pernah terjadi saat menjual Winko dan Mochi itu kira-kira apa? Kalau hambatannya tuh ya nggak, kalau awal-awal sih nggak banyak kali orang mau bikin. Kalau sekarang tuh kan banyak kali orang bikin, ya persaingannya yang apa rasanya yang harus kita tahu, punya orang lain kayak apa rasanya gitu. Jadi ya untuk perkembangan kita kan. Jadi masalahnya tuh kiranya di persaingan Ya, perbedaan rasa. ya bukan itu aja, kalau kayak Winko musim-musiman ya, kalau nanti musim hujan tuh kadang orang yang ngetik tuh kan pada apa tuh pohonnya licin, nggak jadi nggak bisa, misalnya orang pasang tuh saya sanggup itu nggak, saya tak, kalau nggak ya saya berapa hari sebelumnya tuh ngambil gitu. Kalau Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami. Mungkin harapan Ibu kepada kami untuk kedepannya Winko dan Mochi ini bisa lebih maju gitu. Mungkin apa tuh harapan Ibu? ya yang pertama ya tentang pemasaran lah, tentang pemasaran kalau bisa ya lebih luas lagi pemasarannya, terus kayak yang untuk apa ya namanya, kayak iklan semacam kayak memperbaiki yang di misalnya kayak yang di IG apa itu tuh lebih bagus gitu. Kalau saya kan nggak bisa yang apa yang lebih baik itu kayak apa gitu tuh nggak tahu gitu loh ya. Kalau bisa ya
berat badannya kayak Oke, mungkin mendengar tentang harapan kami untuk mengembangkan Winko dan Mochi itu, mungkin kami teman sekelompok akan berusaha untuk membantu memasarkan UMKM bagi. ya, terima kasih banyak atas bantuannya. Mungkin mau lihat cara bikinnya Winko atau Mochi ya, yes. Oke, sekarang kami akan memasuki tahap pembuatan Winko dan Mochi. Jadi untuk teman-teman sekalian yang penasaran, mari kita langsung ke dapur masak Winko dan Mochi. Oke, mari kita lihat bagaimana Winko dan Mochi Ibu Sofi itu menggunakan kerangka PDB untuk berkembang. Nah, di yang pertama itu ada positioning. Di Winko dan Mochi, Ibu Sofi menawarkan pandangan buatan tangan yang memperhatikan tradisi dan keahliannya. Jadi, mereka mencerminkan warisan Jawa, dan sedangkan dari Mochi itu mereka menawarkan tradisi modern cita rasa lokal. Nah, di sambungan mereka ini berfokus pada penduduk lokal yang mencari sumber nostalgia dan wisatawan yang menginginkan cita rasa asli Jakarta. Nah, di penentuan posisi ini memungkinkan mereka menonjol walaupun bisnisnya kecil, tapi mereka itu semakin menonjol untuk menawarkan produk yang bertumbuh di komunitas. Nah, yang kedua ada presentation yang menentukan Winko dan Mochi bedanya apakah keunikan dan rasanya. Di mengenai terhadap segaran, Mochi mereka satu pilihan kreatif seperti kacang, stroberi, dan lain-lain yang menarik baik cita makanan maupun memastikan kualitas terbaik tiap hari, memastikan produksi dalam jumlah kecil membantu mereka membangun kepercayaan. Nah, yang ketiga merupakan branding. Di branding Winko dan Mochi cermin budaya lokal dan nilai standar lingkungan. Kemasannya itu menggunakan kertas yang bisa didaur ulang. Nah, ini desainnya kertas simple dan elegan, sehingga cocok untuk souvenir atau hadiah. Saya terima kasih. Sekarang kita memasuki strategi yang menyangkut dengan kerangka estetik. Yang pertama, segmentasi. Wisatawan yang mencari oleh-oleh itu keluar kota atau ke kampung halamannya. Banyak sekali yang ingin memesan Winko dan Mochi ini. Khususnya juga untuk lokal, dan juga untuk lokal di saat ada sebuah acara arisan atau segala macam yang membutuhkan konsumsi yang lebih banyak. Mungkin saja mereka bisa menggunakan konsumsi Winko dan Mochi ini. Kalau soal targetannya itu ya sekitaran orang terdekat, orang yang dikenal, seperti orang yang dikenal terus menyampaikan ke teman-teman. Jadi bukan penargetannya itu sudah semakin luas, apalagi dibantu oleh adanya podcast kami akan membantu masyarakat melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Nah, kalau penonton posisi itu Winko dan Mochi Ibu Sofi ini memposisikan produknya mereka sebagai oleh-oleh untuk dibawa ke kampung halaman oleh anak muda.
Oke, baik teman-teman. Wingko dan Mochi ini banyak diminati karena makanannya enak, terus bentuknya unik, cita ragam rasa dan warnanya juga menarik. Jadi daya tarik para pembeli cukup banyak. Dan juga makanan-makanan yang diadakan oleh Ibu Sofi ini sudah masuk makanan yang higienis, halal, dan juga tidak menyebabkan sakit dan Nah, jadi sini saya akan menjelaskan tentang KDIN Global Addressable Market yang pertama. Jadi itu dari DIN itu dia itu sampai cukup sampai 2.500 pembeli potensial per tahun. Nah, yang termasuk wisatawan yang datang ke Yogyakarta dan konsumen lokal yang mencari jajanan khas. Yang kedua ada SLA atau Serviceable Available Market. Dia pelanggan yang bisa dijangkau melalui pemasaran lokal, promosi di media sosial, serta kerjasama dengan toko, oleh-oleh, dan agen wisata. Nah, yang terakhir ada XOM, merupakan service overall market. Nah, di saat ini mereka melayani sekitar 100 pelanggan setiap bulan, nah, termasuk pembeli langsung di toko maupun pesanan online. Analisis strategi TOWS yang kami berikan itu yang pertama strategi dengan mengembangkan produk seperti mendapatkan varian baru dengan mempertimbangkan preferensi konsumen dan tren pasar. Lalu yang kedua itu ada promosi digital seperti membuat kampanye pemasaran digital lebih mudah, menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran produk dan menarik segmen pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada WO strategi, di mana pelatihan kualitas dengan menginvestasikan dalam pelatihan SDM untuk meningkatkan keterampilan dalam produksi dan pengembangan produk. Lalu yang kedua itu adalah strategi pemasaran baru, dengan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih dinamis seperti berkolaborasi dengan influencer dan atau blogger. Selanjutnya itu ada SD strategi, dengan posisi harga mempertahankan harga yang kompetitif dan ditekankan nilai produk yang ditawarkan dibandingkan dengan pesaing. Selanjutnya ada WT strategi, dengan mengembangkan supply chain, fokus pada pengembangan sistem rantai pasokan yang lebih efisien dengan mencari citra distribusi lokal yang dapat mempercepat pemilihan. Nah, oke, selanjutnya ada strategi yang untuk meningkatkan UMKM kita. Nah, yang pertama itu mengembangkan kehadiran media sosial yang kuat. Nah, kita menggunakan platform Instagram untuk mempromosikan produk-produk kita, seperti bagaimana cara membuat Wingko Babat tersebut. Nah, selanjutnya itu ada bermitra pada bazar lokal atau pasar. Nah, kita memanfaatkan bazar lokal ini dan pasar ini untuk memperkenalkan produk kita gitu kepada halayak lain. Nah, selanjutnya itu kita memperkenalkan rasa-rasa yang best seller. Nah, di Wingko Babat ini, Wingko dan Mochi ini tuh ada tiga rasa yang best seller. Yang pertama tuh original, terus strawberry, terus yang terakhir ada anggur. Nah, selanjutnya tuh strategi selanjutnya kita menyiapkan saluran e-commerce. Nah, jadi di sini kita gimana caranya untuk menarik pelanggan itu dengan menggunakan e-commerce seperti layanan Gojek atau Shopee atau Tokopedia gitu, supaya itu mempermudahkan kita untuk order. Terima kasih. Oke, kalian telah melihat sejarah dan cerita dari Wingko dan Mochi Ibu Sofi, baik dari segi tantangannya dan juga strategisnya. Oleh karena itu, saatnya kita bertindak. Kunjungi Wingko dan Mochi Ibu Sofi, ikuti mereka secara online dan dukung bisnis lokal.